Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Tunapa dengan NIM 224611089 dari kelas E. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu cara belajar kecerdasan buatan. Yang pertama, supervised learning. Supervised learning adalah teknik dalam machine learning di mana algoritma dilatih menggunakan data yang telah diberi label. Data ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, input, yaitu variabel yang menjadi masukan ke dalam model. Yang kedua, output, yaitu hasil atau target yang diinginkan dari proses pembelajaran. Dalam proses ini, model belajar untuk memetakan hubungan antara input dan output agar bisa membuat prediksi yang akurat pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, cara kerja dari supervised learning yang pertama itu mengumpulkan data, yang kedua melakukan pra-pemrosesan data, yang ketiga memilih model yang tepat, yang keempat melatih model, yang kelima menguji model, dan yang keenam menerapkan model. Secara singkatnya itu model itu belajar melalui data berlabel, kemudian dilatih. Setelah dilatih atau masuk ke dalam proses training, nah setelah itu model akan belajar melalui pola dan memprediksi data baru. Pada gambar ini menunjukkan cara kerja supervised learning, yaitu metode pembelajaran mesin yang belajar dari contoh yang sudah diberi label. Nah, pada label training data atau data latih berlabel, di bagian kiri terdapat banyak gambar hewan seperti burung hantu, rubah, dan tupai. Nah, setiap gambar sudah diketahui namanya. Artinya sistem tidak menebak, tetapi belajar dari data yang sudah benar. Nah, kemudian pada labels atau label di bagian bawah kiri pada label owl, fox, dan squirrel. Label ini berfungsi sebagai jawaban yang benar untuk setiap gambar. Nah, sistem menggunakan label ini sebagai panduan saat belajar. Nah, kemudian training atau proses pelatihan gambar dan label kemudian dimasukkan ke dalam model. Pada tahap ini tuh model mempelajari ciri dari setiap hewan seperti bentuk tubuh, warna, dan polanya. Tujuannya agar model bisa membedakan tiap hewan. Nah, kemudian pada unlabeled text data atau data uji tanpa label, di bagian bawah tengah terdapat gambar hewan tanpa nama. Nah, data ini belum diketahui jenisnya oleh sistem. Nah, data ini digunakan untuk menguji hasil pembelajaran model. Setelah itu kemudian masuk ke dalam prediction atau prediksi. Model yang sudah dilatih akan menebak jenis hewan pada data uji. Nah, prediksi dilakukan berdasarkan pola yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian dia akan menampilkan output atau hasilnya. Nah, di bagian kanan ditampilkan hasil prediksi, yaitu burung hantu, owl, rubah, fox, dan tupai, squirrel. Ini menunjukkan model berhasil mengklarifikasi data baru dengan benar.
Cara kerja kecerdasan buatan yang kedua yaitu unsupervised learning. Unsupervised learning merupakan pendekatan dalam machine learning yang membedakan pola antar input data dan label output. Unsupervised learning adalah teknik machine learning yang belajar dari data tanpa label. Artinya, algoritma tidak diberitahu jawaban yang benar, tetapi dia harus mencari pola sendiri. Cara kerja dari unsupervised learning yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pra-pemrosesan data, yang ketiga pemilihan algoritma, yang keempat pelatihan model, yang kelima analisis hasil, yang keenam implementasi. Nah, di sini tuh salah satu cara kerja dari unsupervised learning. Nah, dari gambar ini menunjukkan cara kerja dari unsupervised learning, yaitu metode pembelajaran mesin yang belajar tanpa label atau jawaban yang benar. Nah, pada unlabeled training data atau data tanpa label, di bagian kiri terdapat kumpulan hewan. Nah, gambar-gambar ini tidak diberi nama seperti burung hantu, rubah, atau tupai. Sistem tidak tahu jenis hewan apa yang ada di dalam data. Kemudian masuk ke dalam training atau proses pembelajaran. Semua data tanpa label dimasukkan ke dalam model. Melalui model mulai mencari pola atau kesamaan sendiri. Misalnya bentuk tubuh yang mirip, warna yang sama, dan ukuran yang hampir sama. Kemudian masuk ke dalam output atau hasil. Nah, pada bagian kanan, sistem menghasilkan kelompok-kelompok data. Hewan yang mirip dikelompokkan bersama, seperti tupai dengan tupai, rubah dengan rubah, dan burung hantu dengan burung hantu. Kemudian cara belajar kecerdasan buatan yang ketiga, yaitu reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode machine learning di mana sebuah agen atau program belajar dengan cara mencoba-coba atau trial and error dan mendapatkan hadiah atau reward atau hukuman penalti atas tindakan yang dilakukan. Nah, cara kerja dari reinforcement learning yang pertama, agen memulai di dalam lingkungan. Kedua, agen memilih sebuah aksi atau action. Yang ketiga, lingkungan memberi feedback. Yang keempat, agen menyimpan pengalaman. Yang kelima, agen memperbaharui strategi. Yang keenam, proses dilakukan berkali-kali atau trial and error. Yang ketujuh, agen menemukan tindakan terbaik atau optimal. Nah, pada gambar ini menunjukkan cara kerja reinforcement learning, yaitu metode pembelajaran mesin di mana sistem belajar dari pengalaman dan reward atau hadiah. Nah, di lingkungan ini atau environment, di bagian kiri terdapat papan kotak-kotak sebagai lingkungan. Nah, di dalam lingkungan terdapat kucing sebagai agen. Nah, kemudian tikus sebagai target atau hadiah, dan ikan hitam itu bisa dianggap sebagai rintangan atau hukuman. Nah, lingkungan akan memberi respon terhadap tindakan agen. Pada agen pada gambar adalah kucing. Nah, agen adalah pihak yang mengambil keputusan dan melakukan aksi.
Tujuan agen adalah mendapatkan reward sebanyak mungkin, misalnya menangkap tikus. Nah, kemudian pilihan aksi. Nah, agen memiliki beberapa pilihan aksi, yaitu maju, mundur, belok kiri, belok kanan. Nah, setiap langkah yang diambil, agen akan mengubah posisinya di lingkungan. Nah, kemudian reward atau hadiah ataupun hukuman setelah agen melakukan aksi, lingkungan akan memberi reward. Nah, jika kucing mendekati atau mendapatkan tikus, rewardnya itu positif. Nah, tapi jika kucing mengenai ikan hitam atau salah jalan, maka rewardnya itu negatif. Nah, reward ini digunakan agen untuk menilai apakah tindakan benar atau salah. Kemudian pada internal state artinya menggambarkan kondisi atau posisi agen saat ini. Informasi ini disimpan oleh agen untuk mengingat pengalaman sebelumnya, menentukan aksi berikut yang lebih baik. Nah, kemudian itu masuk ke dalam proses belajar. Proses ini terjadi berulang-ulang. Yang pertama itu agen melihat kondisi lingkungan, kemudian agen memilih aksi, kemudian lingkungan memberi reward, dan agen belajar dari hasil tersebut. Lama-kelamaan agen akan belajar memilih jalan yang terbaik untuk mendapatkan reward yang tertinggi. Selanjutnya, implementasi di dunia nyata. Yang pertama itu belajar memasak dari resep. Ada resep yang memberitahu bahan apa saja yang digunakan dan langkah-langkah memasaknya. Nah, kemudian kita mengikuti resep tersebut agar hasil masakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika masakan sesuai dengan resep, berarti langkah yang kita lakukan itu sudah benar. Ini juga disebut sebagai supervised learning karena ada panduan dan jawaban benar yang dijadikan acuan sebagai belajar. Nah, yang kedua itu ketika sedang menata isi lemari. Nah, saat kita menata isi lemari, tidak ada yang bilang mana lemari untuk baju kuliah dan mana untuk baju tidur. Nah, kita sendiri yang mengelompokkan pakaian berdasarkan pola atau misalnya jenis atau fungsinya. Nah, baju yang mirip kita letakkan bersama dengan yang terlihat memiliki kesamaan. Nah, ini juga disebut dari unsupervised learning karena kita menemukan pola tanpa arah atau label sebelumnya. Nah, yang ketiga itu belajar mengendarai motor. Nah, saat kita belajar mengendarai motor itu tidak ada petunjuk pasti di awal tentang seberapa kuat menarik gas atau kapan harus ngerem. Nah, kita itu belajar mencoba lalu merasakan hasilnya secara langsung. Nah, jika motor berjalan stabil, kita akan mengulangi dengan cara tersebut, dan jika hampir jatuh, kita akan menghindarinya. Nah, ini juga disebut reinforcement learning karena pembelajarannya terjadi melalui pengalaman atau reward dan kesalahan. Kemudian
kita akan masuk ke dalam metrik performa metode pembelajaran AI. Yang pertama itu akurasi. Akurasi adalah ukuran untuk melihat seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan seluruh data yang diuji. Jika dari 100 data model menebak benar 90, maka akurasinya itu 90%. Akurasi memberi gambaran umum tentang kinerja model secara keseluruhan. Kemudian precision. Precision digunakan untuk mengukur ketepatan model ketika memprediksi kelas positif. Metrik ini akan menjawab pertanyaan ketika model menyatakan sesuatu itu positif, apakah benar itu memang positif? Kemudian yang kedua itu recall. Recall mengukur seberapa banyak data positif yang berhasil ditemukan model. Contohnya, dari semua data yang seharusnya positif, berapa yang berhasil ditemukan model. Kemudian Silhouette score. Silhouette score adalah metrik untuk mengukur kualitas hasil pengelompokan atau clustering. Metrik ini memiliki apakah data dalam satu kelompok benar-benar mirip dan apakah kelompok tersebut cukup jauh dari kelompok lain. Nilainya dari -1 sampai 1. Mendekati 1 artinya pengelompokannya bagus. Jika nilainya sekitar 0, maka artinya kelompoknya kurang jelas. Nah, jika nilainya itu negatif, artinya data mungkin salah kelompok. Cumulative reward. Cumulative reward adalah jumlah seluruh reward yang diperoleh agen selama menjalankan satu sesi atau episode. Semakin besar total reward, semakin baik kinerja agen dalam mencapai tujuan. Metrik ini memberikan gambaran tentang seberapa berhasil agen menyelesaikan tugas dari awal sampai akhir. Kemudian average reward artinya rata-rata reward yang diterima agen selama proses belajar atau selama beberapa episode. Metrik ini menunjukkan konsistensi agen, apakah ia mampu mempertahankan performa baik secara terus-menerus, bukan hanya sesekali. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.